Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairun aw liyasmut. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kesempatan kepada kita bertemu dengan bulan Ramadan sehingga kita bisa memanfaatkan momen ini untuk menambah amal ibadah kita. Semoga rangkaian ibadah kita semuanya sampai dengan malam hari ini, baik ibadah sunnah maupun ibadah wajib, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada sahabatnya, dan insyaallah kepada kita sebagai pengikutnya sampai yaumil akhir nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Fajar yang dimuliakan Allah, mungkin sudah tidak asing lagi dengan pepatah mulutmu adalah harimaumu. Lisan lebih tajam ketimbang pedang. Diam adalah emas. Malah ada lagu yang dipopulerkan oleh lagu lama, yaitu dengan penyanyinya Bob Tutupoli kalau nggak salah. Memang lidah tak bertulang. Lisan ini memang sangat berbahaya apabila kita tidak dapat memanagenya, ya. Karena bisa mencelakakan orang, bisa membuat tersinggung orang, bahkan bisa membunuh orang dengan lisan itu. Sedikitnya ada empat bahaya lisan itu. Yang pertama adalah ghibah. Ghibah yaitu membicarakan kejelekan orang, membuka aib orang, ya. Terus juga mencari-cari kesalahan orang. Tapi pada kesempatan ini bahaya lisan yang ingin saya sampaikan adalah terkait dengan bahasa lisan adalah kebohongan. Rasulullah selagi hidupnya pernah ditanya oleh para sahabat dengan 3 pertanyaan. Ya Rasulullah, apakah mungkin seorang mukmin itu berlaku bakhil, pelit, marki, orang Betawi bilang? Jawaban Rasulullah, mungkin. Dilanjutkan dengan pertanyaan yang kedua. Ya Rasulullah, apakah seorang mukmin itu bisa berlaku pengecut? Jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mungkin. Mungkin seorang mukmin itu pengecut, takut dia, jeper, keder. Banyak contohnya, ya. Pada saat kita melakukan unjuk rasa terkait penghinaan Al-Quran, banyak yang manusia yang tidak berani, mukmin padahal. Selanjutnya adalah dilanjutkan dengan pertanyaan yang ketiga. Ya Rasulullah, apakah mungkin seorang mukmin itu berbohong? Jawaban Nabi, tidak mungkin. Jadi seorang mukmin tidak mungkin berbohong.
Tadi ayatnya sudah saya bacakan di Muqaddimah dan juga tadi sudah dibacakan oleh Ustadz Supriyadi di surah Al-Ahzab. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kamu berkata dengan perkataan yang benar, tidak berbohong. Ya. Terus lagi juga tadi hadis yang saya bacakan di muka juga. Jadi barang siapa yang beriman kepada hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Kalau tidak bisa berkata yang baik, diam. Jadi jangan mengumbar kebohongan, karena kebohongan ini biang kerok, ini kebohongan ini. Kebohongan ini bisa dilakukan oleh yang awam, bisa dilakukan oleh orang yang faham. Orang yang awam bisa berbohong, dia tidak tahu ilmunya, dia bisa berbohong dengan mengatakan ini ada hadisnya atau segala macam, ya, dengan tujuan untuk mempopulerkan namanya, biar namanya kesohor, padahal dia nggak punya ilmu, ya. Yang kedua lagi, kebohongan untuk orang yang faham, dia faham ilmunya, faham hadis, faham Al-Quran, tapi yang disampaikan itu benar, sumbernya dari Al-Quran dan hadis, tetapi niatnya itu tidak benar, niatnya untuk memenuhi hawa nafsunya. Tidak sedikit ulama-ulama yang mempunyai background agama yang bagus, ya, dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak baik dengan memberikan referensi dari Al-Quran dan hadis. Kebohongan ini juga memang sangat menjadi concern baginda Rasulullah SAW, karena dari masih kecil Nabi itu dijaga sama Allah untuk tidak berbohong. Makanya Nabi itu dijuluki dengan Al-Amin, ya. Ada hadis Nabi lagi yang muttafaqun alaih itu. Jadi berpeganglah teguh kalian kepada pembicaraan yang benar, karena kebenaran itu akan membimbing kita kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan membimbing kita kepada ke surga Allah. Dan sebaliknya, kebohongan itu akan membimbing kita kepada kesesatan, ketidakbenaran, dan ketidakbenaran itu akan menjerumus kita membawa ke surga. Jadi hadirin sekalian, lisan itu memang luar biasa, ya. Itu bisa memporak-porandakan rumah tangga pun dengan lisan, ya. Kalimat talak itu keluar juga dari lisan, selesai kalau sudah keluar itu. Jadi di momentum Ramadan ini, ya, sebisa mungkin kita ketimbang lisannya untuk mengucapkan yang tidak baik, ya, dipakai untuk zikrullah. Jadi manfaatkan momentum Ramadan ini untuk melatih kita terus berzikir, karena detik per detik itu ibadah semua di Ramadan ini. Makanya sahabat-sahabat Nabi itu mempersiapkan Ramadan itu bukan sebulan 2 bulan, tapi 6 bulan sebelum Ramadan itu sudah menyiapkan diri, ya. Jadi marilah kita berusaha sekuat tenaga untuk menjaga lisan, khususnya untuk tidak berbohong. Karena kalau sudah berbohong ini hancur lah. Baru kemarin kan sudah ketahuan, ya. Anak-anak muda yang dengan kebohongannya itu melakukan korupsi sampai triliunan rupiah di Pertamina kemarin. Ini apa nih, ya, kayak gini? Apa yang ada di otaknya orang-orang kayak gini, ya? Dia korupsi 100 triliun. Makanan yang dimakan itu paling yang enak cuma sampai leher, ya. Uang ratusan triliun, beli makanan yang jutaan, sama makanan kita beli gorengan 1.000 rupiah, itu sama saja, enaknya cuma sampai leher. Setelahnya ya jadi kotoran. Kalau sudah jadi kotoran, boro-boro kita mau makan, kita kena aja udah geli, ya. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.